Ayo belajar, karena ilmu adalah investasi berharga untuk masa depan. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Video book Mata Pelajaran Prakarya Bab 1 untuk kelas 8 di semester 2 dengan materi Kerajinan Bahan Limbah Keras. Apa itu limbah keras? Limbah keras adalah limbah-limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Limbah keras relatif sulit terurai, dan mungkin beberapa bisa diurai tetapi memerlukan waktu yang lama. Limbah tersebut berasal dari sumber daya yang berasal dari pertambangan seperti minyak bumi, batu bara, besi, timah, dan nikel. Limbah umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik yaitu dari sampah rumah tangga. Contohnya cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, kaleng bekas, botol, plastik, karet sintetis, potongan atau palet dari logam, berbagai jenis batu-batuan, pecahan gelas, tulang belulang, strofoam, dan lain-lain. Ini contoh dari limbah keras, berupa kaleng bekas, tempurung kelapa, dan plastik. Prinsip kerajinan bahan limbah keras: mengurangi, meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Yang kedua, ada menggunakan kembali. Memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu buang. Selanjutnya, mendaur ulang. Barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi. Tidak semua barang bisa didaur ulang. Tetapi saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Contohnya untuk bahan kerajinan. Jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Limbah keras dibedakan menjadi dua jenis, yaitu limbah keras organik atau alam. Limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam, tumbuhan dan hewan, bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah. Contohnya cangkang kerang, sisik ikan keras, tulang ikan, tulang hewan berkaki 4 atau sapi, kerbau, kambing, tempurung kelapa, dan potongan kayu. Hampir semua limbah organik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan, tetapi diperlukan peralatan yang cukup kuat untuk membantu dalam pengerjaannya. Yang kedua, ada limbah keras anorganik. Limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diurai atau tidak bisa membusuk. Contohnya, limbah keras anorganik adalah plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan baja. Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam dan kimia yang tidak terbaharui. Akumulasi limbah yang merupakan sisa hasil buangan mempunyai potensi sebagai polutan atau penyebab polusi. Oleh karena itu, dengan proses daur ulang, limbah mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang maksimal. Pengolahan bahan limbah keras. Metode pengolahan sederhana limbah keras sebagai berikut. Yang pertama ada sanitasi atau sanitary landfill. Sanitary landfill yaitu suatu metode pengolahan bahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Yang kedua ada pembakaran atau incineration. Pada incineration, sampah dibakar di dalam alat yang disebut insinerator. Hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. Yang ketiga ada penghancuran atau pulverization. Pada pulverization, penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Sampah-sampah tersebut langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya rendah. Teknik-teknik pengolahan limbah keras. Yang pertama ada pemilihan bahan limbah. Yang kedua pembersihan limbah, 3 pengeringan, 4 pewarnaan,
5. Pengeringan setelah pewarnaan, dan 6. Penghalusan bahan agar siap pakai. Proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Di bawah ini merupakan penggolongan hasil limbah keras yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. Yang pertama, daerah pesisir pantai atau laut. Limbah keras yang banyak tersedia seperti cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, dan tulang ikan. Yang kedua, daerah pegunungan. Limbah keras yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah limbah kayu pinus, kayu abasia, dan kayu kamper. Selanjutnya ada daerah pertanian. Limbah keras yang didapat di daerah ini adalah tulang-tulangan hewan ternak seperti tulang sapi, kerbau, kambing, ayam, serta tulang ikan. Daerah perkotaan. Limbah keras yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas perabotan. Demikian untuk video buku kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih.